Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita masih membicarakan bab ke-30 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia, di antara orang-orang ada yang menjadikan ada orang-orang yang mengambil Tuhan selain Allah, di mana mereka mencintai Tuhan mereka tersebut ataupun berhala mereka tersebut kahubbillah, seperti kecintaan mereka kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah itu jauh lebih tinggi dibandingkan kecintaan mereka terhadap yang lain-lainnya. Di sini telah kita bicarakan bahwasanya ada yang mentafsirkan bahwa kecintaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik terhadap berhalanya sama kecintaan mereka terhadap Allah. Dengan artian bahwasanya pada dasarnya orang-orang musyrik yang menyembah berhala itu mencintai Allah juga. Tapi ketika mereka mencintai berhalanya, mereka samakan cinta mereka terhadap berhala sama seperti kecintaan mereka terhadap Allah. Demikian ikhwah. Dan ini tidak dibolehkan. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang beriman, kecintaan mereka itu lebih kuat ketimbang kecintaan mereka terhadap siapapun. Kemudian kita juga sudah bahas beberapa model cinta. Kita sudah bahas yang pertama yaitu mahabbatullah. Mahabbatullah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu mencintai Allah. Mencintai Allah. Kalau kita mau mendapatkan cinta dari Allah, maka kita harus berupaya untuk mencintai Allah. Dan dalam mencintai Allah harus kita mengetahui apa hal-hal yang dapat membuat Allah itu mencintai kita. Tidak bisa hanya asal-asalan kita ingin dicintai oleh Allah, tapi kita membuat sesuatu yang menurut kita hal itu dapat mengundang kecintaan Allah kepada kita. Dan ini satu hal yang nggak mungkin. Kalau kita cinta kepada Allah dan kita ingin cinta kita itu tidak bertepuk sebelah tangan, artinya cinta kita itu berbalas, maka perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala suka dan perhatikan apa yang Allah tidak suka. Itu ikhwah. Jangan sampai apa yang Allah suka tidak kita lakukan dan yang Allah murka kita lakukan. Ini tidak akan mungkin dia dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengaturan itu semua, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah."
Apabila kalian memang mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah aku, maksudnya Rasulullah. Karena dengan mengikuti Rasulullah, ya, kita dapat memperoleh kecintaan pada Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, yuhibbukumullah. Ikuti aku, maka Allah akan mencintaimu. Bukan hanya itu, tapi akan Allah ampuni dosamu. Demikian ikhwah. Oleh karena itu, kan kita tidak hanya ingin mencintai Allah, tapi kita juga ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi persyaratannya itu. Kenapa demikian ikhwah? Harus mengikuti Rasulullah. Rasulullah sudah bisa dipastikan orang yang dicintai oleh Allah. Beliau juga mengatakan, "Innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Walau kuntu muttakhidan nasi khalila lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Sebagaimana Ibrahim juga telah Allah ambil jadi kekasihnya. Seandainya aku dibolehkan mengambil kekasih, niscaya Abu Bakarlah aku jadikan sebagai kekasihku. Seandainya boleh, berarti nggak boleh. Jadi di sini Rasulullah adalah seorang yang merupakan sampel, model yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita ingin dicintai oleh Allah sebagaimana Allah mencintai Rasulullah, ikutilah jejak Rasulullah. Itu ikhwah. Jangan buat jejak sendiri. Karena kalau buat jejak sendiri, iya kalau itu benar. Kalau tidak gimana? Jangan-jangan kita mengikuti jejaknya iblis yang membuat jejak-jejak sendiri. Terkadang ketika kita mengandalkan logika kita dengan tujuan itu benar, meraih kebenaran, nggak nyambung. Seperti iblis. Dia ingin memperoleh kebenaran, tapi dengan logikanya walaupun harus menabrak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia sujud, dia katakan, ana khairum minhu, aku lebih baik ketimbang si Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan si Adam dari tanah. Jadi dengan logikanya itu dia ingin mempertahankan. Dia anggap itu sebuah kebenaran walaupun sampai diusir dia ke surga, diusir dari surga, walaupun dia harus masuk neraka pada akhirnya. Dan dia la ilaha illallah, enggak mau taubat. Malah dia ingin mencari kawan sebanyak-banyaknya, kawan dia nanti di neraka. Kan kurang ajar nih iblis ini. Dia nggak mau masuk neraka sendiri. Kalau dia tobat selesai ceritanya kan. Sebagaimana Nabi Adam, tobat dia ketika dia melanggar larangan Allah, dia tobat selesai ceritanya. Tapi dia nggak mau tobat. La haula wala quwata illa billah. Demikian ikhwah. Si iblis nggak mau tobat. Dia bertahan. Dia menganggap itu sebuah kebenaran. Entah benar, entah karena kesombongan dia, dipertahankannya itu ikhwah. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, itu gara-gara logika dia yang salah dan dia anggap itu adalah sebuah kebenaran. Mungkin dia dalam hatinya tahu itu sebuah kesalahan, bahwasanya dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sombongnya dia, akhirnya dia tidak mau mengikuti apa yang sebenarnya dalam hatinya itu benar. Seperti Fir'aun, ketika Nabi Musa alaihissalam datang untuk berdakwah, mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah, Fir'aun mengingkarinya. Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Dia mengingkari ajakan Nabi Musa, tapi dalam hatinya dia mengakui dzulman wa uluwa, karena kezaliman dan dikarenakan sombong. Dia merasa dirinya lebih tinggi, gak mungkin dia mengikuti si Musa yang anak hanyut ini kira-kira. Karena Nabi Musa anak hanyut. Demikian, ya. Si Musa anak hanyut yang nggak tahu dari mana asal usulnya. Begitu ikhwah. Sombongnya minta ampun. Tahu dia Musa itu sebenarnya benar, tapi karena kesombongan dia nggak mau ngikut. Makanya ikhwah luar biasa. Dan ada kemungkinan iblis itu juga sombong karena sombongnya. Ya, dia merasa lebih baik, makanya dia nggak mau sujud kepada Adam. Walaupun dalam hatinya dia tahu itu sebuah kebenaran. Kenapa? Karena Allah yang suruh. Ya, karena Allah yang suruh. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikuti Rasulullah. Jangan kalian ikuti iblis. Iblis dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Rasulullah karena dia telah Allah angkat menjadi kekasih. Kita kalaupun tidak sampai jadi kekasih, paling tidak kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sampai derajat kekasih. Kalau Khalil ikhwah, Khalil itu sudah menyatu dalam raga kira-kira. Kecintaan yang sudah menyatu dalam raga. Itulah dia. Harus ngikuti orang yang
yang pernah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah generasi-generasi ini. Ikutilah generasi-generasi ini. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Generasi yang dicintai oleh Allah, generasi yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha." Dan orang-orang terdahulu yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah siapkan untuk dia surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu ikhwah. Ini orang-orang generasi yang Allah katakan Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kalau Allah sudah ridho kepada mereka, itu otomatis mereka ridho kepada Allah. Tidak mungkin Allah sayang dengan mereka, mereka tak sayang kepada Allah. Tapi sebaliknya mungkin. Ya, dia sayang kepada Allah, tapi Allah nggak sayang dengan dia. Kenapa? Karena tingkah lakunya. Dengan cara dia ingin meraih cintanya Allah dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahannya ikhwah. Jadi cinta yang tak berbalas. Laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'nu an tuhab. Bukan masalahnya engkau mencintai, tapi permasalahannya adalah engkau dicintai. Dicintai enggak? Semua kita mengatakan, kalau ditanyakan, apakah Anda cinta kepada Allah? Pastilah semua kita mengatakan cinta kepada Allah. Apakah kita cinta kepada Rasulullah? Semua kita mengatakan cinta kepada Rasulullah. Kalau ada yang mengatakan saya benci kepada Rasulullah, ya murtad dia. Demikian, pasti murtad itu ikhwah. Gak mungkin kita sebagai seorang muslim mengatakan tak cinta kepada Allah, tak cinta kepada Rasulullah. Itu suatu hal yang gak mungkin. Demikian ikhwah. Tapi apakah Allah mencintai kita? Allahu a'lam bishawab. Itu ikhwah. Oleh karena itu, ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan cara Rasulullah dan generasi yang ngikut Rasulullah SAW, yaitu orang-orang muhajirin. Orang-orang muhajirin sudah jelas diridhoi oleh Allah. Orang-orang muhajirin yang pertama. Dan ansor juga sudah jelas diridhoi oleh Allah. Terus kita bukan muhajirin dan bukan ansor. Gimana cara kita agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala? Ada yang ketiga. Apa itu? Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan mereka yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara kebaikan. Untuk jadi orang ansor kita nggak mungkin, nggak bisa lagi. Untuk menjadi orang muhajirin, nggak bisa juga. Demikian. Tapi untuk menjadi orang yang mengikuti orang-orang muhajirin dan orang ansor, memungkinkan sekali. Sehingga kita termasuk dalam orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Oleh karena itu, ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Rasulullah dan generasi. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah." Barang siapa yang ingin mengambil sunnah, ambillah sunnah dari orang-orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Siapa mereka? Ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kanu abarruhum quluban. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquhu ilman. Yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan. Yang paling sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati dinihi. Suatu kaum yang memang Allah pilihkan untuk menegakkan agama Islam dan untuk untuk mengawal, untuk penolong Rasulullah SAW. Fa'rifu anhum fadlahum. Kalian harus tahu bagaimana keutamaan para sahabat. Wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim. Pegang dengan akhlak mereka dan agama mereka. Fa innahum kanu ala hudam mustaqim, karena mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Itu ikhwah. Ya. Sebagaimana Islam itu yang dikatakan baik itu selalu pada dasarnya adalah hati. Ya. Ala inna fil jasadil mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wa hiya qalbu. Yaitu di jasad kita itu ada segumpal daging, apabila rusak, rusaklah semua jasadnya, dan apabila baik, baiklah semua jasadnya. Dia adalah hati. Dan para sahabat adalah generasi yang paling baik hatinya. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwasanya innallaha nazara ila qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad.
Allah itu melihat ke hati para hamba dan Allah dapati ternyata hati yang paling baik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat kembali ke hati para hamba. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah dapati ternyata sebaik-baik hati para hamba setelah hati Muhammad adalah hatinya para sahabat. Itu ikhwah. Ikutilah mereka supaya kita mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Itulah kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan berharap agar cinta kita itu berbalas. Ya, agar bisa cinta kita itu berbalas. Kemudian ikhwah, ada yang disebut dengan mahabbatun lillah atau fillah. Mahabbatu fillah, kecintaan di jalan Allah. Artinya ikhwah, kita berada di jalan Allah dan kita mencintai semua orang-orang yang sedang meniti di jalan Allah. Nah itu dia. Jadi kita mencintai orang-orang yang sedang berada di jalan Allah. Ini sebuah konsekuensi. Ya, sebuah konsekuensi. Kalau kita mencintai seseorang, maka otomatis kita akan mencintai orang yang dia cintai. Itu dia. Kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencintai orang-orang yang berada di atas jalan Allah. Kalau kita mencintai Allah, kemudian kita benci dengan orang-orang yang berada di atas jalan Allah, itu berarti kecintaan kita itu enggak benar. Demikian ikhwah. Ya. Misalnya ini, kita katakan cinta itu, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak suka melihat orang yang berjenggot, sementara kita tahu jenggot itu merupakan sunnah Rasulullah. Terlepas masalah wajib kan wajib, semua sepakat ikhwah bahwasanya jenggot itu sunnah Rasulullah. Apakah sunnah diartikan wajib ataukah sunnah diartikan mustahab? Yang rajih memang wajib, karena sudah sepakat para ulama yang 4. Tapi permasalahannya orang-orang yang lain kan melihatnya itu sebagai sunnah begitu. Oke lah. Tapi kan sepakat kalau itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya kalau kita berada di suatu masjid, nggak ada imamnya, semua tak pakai jenggot, yang satu pakai jenggot. Siapa yang disuruh untuk jadi imam? Yang berjenggot, walaupun hanya dia hafal trikul juga, sama yang lain. Demikian ikhwah. Yang berjenggot, tandanya jenggot itu memang jenis orang baik. Kecuali jenggot kalau bertato sini, udahlah itu lain-lain ceritanya. Demikian ikhwah. Itu tandanya, ya tandanya. Jadi masyarakat kita sebenarnya juga menandakan orang baik itu bagaimana, ya. Itu ikhwah. Dia katanya cinta kepada Allah, tapi paling tak suka dengan orang-orang yang pakai jilbab. Alah, Islam itu yang biasa-biasa aja lah, nggak usah berlebihan. Nah, kita nggak tahu apa Islam yang biasa-biasa itu nggak boleh berlebihan. Kalau yang dia maksud berlebihan, biasa-biasa menurut dia nggak pakai jilbab, ya salah dia. Demikian. Makanya yang biasa-biasa saja yang mana rupanya? Kalau yang maksudnya biasa-biasa saja menurut yang dia pahami, menurut selera dia, menurut nafsu dia, maka tidak bisa kita ambil. Ya Islam ya Islam. Itu yang Islam, maka itulah yang kita amalkan. Ya. Kecuali melebihi dari yang seharusnya. Itu namanya ifrat dalam Islam dan enggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Jadi sebagai orang yang mencintai Allah, juga harus mencintai orang-orang yang sedang berada di jalan Allah. Itu ikhwah. Senang dia dengan orang yang rajin sholat, senang dia dengan orang yang dengan orang yang akhlaknya bagus, senang dia dengan melihat akhwat-akhwat yang memang menutup auratnya, senang dia dengan itu semua. Pemandangan itu senang dia. Tapi kalau dia lihat orang berjenggot, panas hatinya. Orang yang punya jenggot, yang tumbuh jenggot di dagu orang, bukan di dagu dia. Tapi dia yang kepanasan. Yang cingkrang itu celana orang, bukan celana dia. Tapi dia yang seperti kebakaran kumis. Demikian ikhwah. Bahkan dituduh dengan teroris dan seterusnya, radikal segala macamnya, intoleran misalnya begitu. Itu dia. Ya. Jadi yang kedua yaitu mencintai orang yang berada di jalan Allah. Itu mahabbatun fillah namanya. Ya, mahabbatun fillah. Yang ketiga, mahabbatun ma'allah. Cinta kepada Allah, tapi juga cinta kepada yang lain dengan cintanya yang sama. Seperti yang ayat yang kita sebutkan tadi.
Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai Allah dan mencintai berhalanya seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan mahabbatu ma'allah, dan ini syirik, gak dibolehkan. Kita tidak boleh mencintai sesuatu yang sama dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu ikhwah? Ketika kita lebih mendahulukan syariat Allah dibandingkan yang lainnya, itu menandakan kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, konsep dalam Islam, seorang istri diperintahkan untuk taat kepada suaminya. Lau kuntu amiran ayyasjuda ahadun li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha. Seandainya dibolehkan aku menyuruh manusia sujud kepada manusia, niscaya perempuan sang istri kusuruh sujud kepada suaminya. Li'adzami haqqi 'alaiha, li'adzami haqqi 'alaiha. Dikarenakan besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Demikian. Walaupun demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika perintah suami itu perintah yang melanggar syariat Allah, maka wajib untuk tidak taat. Karena la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai orang tua kita. Kita diwajibkan untuk taat kepada orang tua kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan, Tuhanmu telah menetapkan, jangan menyembah kecuali hanya Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Kita ikhwah rahimanallahu wa iyyakum diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun orang tuanya orang tua kafir. Wajib. Demikian ikhwah. Tapi ketika dia menyuruh untuk suatu perkara yang dilarang oleh Allah, maka la ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila mereka, yaitu kedua orang tuamu, mengajak kamu untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilmu bagi kamu, fala tuti'huma. Jangan kalian mentaati mereka berdua. Jangan taati, jangan ikut ajakan mereka untuk mensekutukan Allah. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, tapi kalian harus mentaati mereka, tetap bergaul kepada mereka dengan cara yang baik. Ketika kalau kita punya orang tua, qadarullah masyafa'ala, orang tua kita sudah masuk Islam sementara mereka belum masuk Islam misalnya. Kemudian mereka suruh, "Ma, nak, tolong belikan mama gula 2 kilo ya." Enggak bisa kita katakan, enggak bisa lah, Mak, mama kan kafir, Mak. Orang kafir mana bisa nyuruh-nyuruh orang muslim? Haram hukumnya. Enggak, siapa bilang haram? Beli gula itu hukumnya boleh, enggak ada masalah. Tapi kalau suruhnya, "Nak, kau beli dulu lilin." Untuk apa, Mak? Untuk mama bawa ke gereja. Berarti nggak boleh. Kenapa? Karena dia suatu alat untuk ibadah. Kan pakai lilin kan di sana. Iya kan? Nah, demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Nggak boleh. Kenapa? Karena untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Itulah dia. Makanya seorang muslim ketika dia mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman, dia lebih cinta kepada Allah ketimbang yang lainnya, itu akan terlihat dari tingkah lakunya dan pilihan hidupnya. Ketika dia harus memilih antara dunia dan akhirat, sementara harus memilih satu, maka dia akan memilih akhirat. Dia akan memilih akhirat. Karena dia tahu ikhwah bahwasanya wal akhiratu khairul laka minal ula. Surah apa? Cepat sedikit. Wal asr. Al-a'la. Wadduha. Kan nggak mungkin dari awal kita baca. Udah, wadduha. Wal akhiratu khairul minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu baru ala-ala. Ya. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik untukmu dan lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu Allah sebutkan. Ya. Itu Allah sebutkan. Artinya kalau kamu harus memilih antara dunia dan akhirat, pilih akhirat, jangan pilih dunia. Demikian. Ketika kita dihadapkan satu perkara ikhwah, kalau kita ambil dunia, akhirat kita akan tergadaikan. Kalau kita ambil akhirat, dunia kita akan tergadaikan. Maka ambil akhiratnya.
Makanya tidak ada dalam Islam itu yang namanya antara dunia dan akhirat 50-50. Mana bisa? Nggak bisa 50-50. Kita harus sesuaikan, seimbang antara dunia dan akhirat. Nggak bisa hidup kita imbangkan dunia akhirat. Tetap kita harus mengutamakan akhirat, ikhwah. Demikian. Allah saja mengatakan wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan apa namanya? Dan wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah, dan apa yang telah Allah berikan kepadamu, anugerah yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah itu untuk mendapatkan akhirat. Rezeki yang kita dapati, anak yang diamanahkan kepada kita, istri yang diamanahkan kepada kita, hendaklah kita jadikan itu untuk mendapatkan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa duniamu. Ada kita punya uang, bukan untuk diinfakkan saja, jangan lupa makan. Kamu infakkan semua nggak makan, meninggoy nanti. Nggak bisa. Kita di dunia. Ya, kita di dunia, kita perlu makan, perlu minum, perlu rumah, perlu kendaraan. Silahkan. Tapi itu semua pun kita dapatkan dunia itu juga tujuannya untuk akhirat. Demikian ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi bukan berarti dunia itu semata-mata untuk dunia. Ya. Jadikan dunia itu untuk mendapatkan akhirat. Makanya wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu ketimbang dan lebih utama. Itu ikhwah. Itu dari mana itu munculnya? Ya. Ketika kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari yang lainnya. Kalau sampai kita mencintainya sama dengan mencintai Allah, pada dasarnya kita telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang musyrik. Ya, seperti orang-orang musyrik. Tapi kalau dalam real kehidupan misalnya ada orang yang lebih memilih yang haram ketimbang yang halal misalnya. Jangan kita katakan, "Pak, Bapak tahu nggak ini riba?" Tahu. Kenapa masih Bapak ambil? Padahal Allah tahu, Allah melarang. Ya, gimana lagi? Oh, Bapak musyrik lah kalau gitu ya. Oh, jangan begitu, Bang. Ya, itu salah penilaian kalau seperti itu. Terkadang seorang memilihnya, tahunya itu suatu hal yang salah, tapi dia belum punya solusi misalnya. Saya sering ditanya, Ustadz, saya bekerja di sebuah instansi ribawi. Sementara saya akan resign. Kalau saya resign, anak istri saya perlu makan segala macam. Apa solusinya? Bayangkan, kita disuruh cari solusi. Bayangkan ikhwah. Apa yang mau saya jawab? Yang saya jawab, yang riba ya haram. Solusi cari sendiri. Masa saya harus mikirkan semua yang mau resign dari bank itu harus carikan kerjanya? Demikian. Ya jadi masalah hukum ya hukum. Tadi pagi ada yang nanya, Ustadz, saya punya 3 anak. Yang satu di instansi mana setiap pagi suruh SKJ. Kan SKJ kan ada musik-musiknya. Saya pertama heran, apa masih ada SKJ sekarang? Itu yang 1, 2, 3, padahal itu SKJ. Mungkin sekarang pakai poco-poco ya. Iya gitu ya? Iya katanya. Demikian ikhwah. Jadi kemudian yang satu lagi harus bermusik dari instansi mana harus pakai. Intinya tidak lepas semuanya dari musik. Terus bagaimana kalau apa hukumnya mereka berada di sana? Berat kalau pertanyaannya. Apa hukumnya mereka di sana? Terus kalau mereka resign apa solusinya? 3 orang lagi. Demikian. Apa bisa katakan harus keluar dari sana karena itu haram? Ikhwah, kita juga nggak kurang bijak seperti itu. Ya kita katakan yang begitu hukumnya haram. Mengenai dia mau keluar nggak keluar, itu ya kembali kepada orangnya. Demikian ikhwah. Seperti jenggot hukumnya wajib. Yang muslim yang tentara yang ingin pelihara jenggot tapi disuruh cukur oleh kaptennya gimana? Kan kita nggak bisa bilang apa-apa. Kita katakan ya jenggot wajib. Terus gimana solusinya Ustadz cara menghadapi kapten? Gitu. Demikian. Ya itu dialah bagaimana kesanggupannya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan jika memang dia benar-benar uzur di situ. Tapi ya hukum tetap hukum. Ya, hukum tetap hukum. Demikian ikhwah. Itulah yang namanya al-mahabbatu ma'allah. Kecintaan yang lain
sama dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, ini yang tidak dibolehkan. Ada yang kecintaan itu kecintaan yang natural, ikhwah, tabiat, seperti kita, apa yang kita cintai biasanya? Apa? Coba, apa yang kita cintai biasanya? Kenapa nggak istri yang sebut? Malu untuk mencintai istri? Enggak. Cuman deh, istri macam macam segan gitu bilang istrinya cinta ke istri. Demikian. Nah, cinta yang biasanya kita cintai siapa? Wih, soleh kali. Oke lah, orang tua. Apa lagi? Istri, anak, apa lagi? Harta. Antum mencintakan harta? Iya, antum mencintai harta. Tunjuk tangan yang nggak cintakan harta, tunjuk tangan. Ditanya cintakan harta kok nggak nunjuk? Cinta nggak kan harta? Cinta kali apa cinta aja? Hah? Tapi ikhwah, kalau antum jadi orang kaya, antum akan didahului oleh orang miskin muhajirin selama 500 tahun. Pilih mana? Mau cepat masuk surga atau lambat 500 tahun? Enggak ada. Enggak ada. Kaya cepat masuk surga enggak ada. Yang kaya 500 tahun lebih lambat masuk surga. Pilih yang mana? Yang kaya apa yang miskin? Hah? Ya serius, pertanyaan serius. Yang kaya apa yang miskin? Yang miskin. Tunjuk tangan, mana yang miskin tadi itu? Tunjuk tangan. Catat malaikat ini. Demikian ikhwah. Ya jadi kalau saya sih yang penting masuk surga lah ya. Mau yang duluan mau kadang surga lah. Alhamdulillah kali udah surga. Alhamdulillah kali ikhwah. Demikian. Orang yang terakhir masuk ke surga, ya berarti kan yang terakhir keluar dari neraka. Yang terakhir masuk surga. Ketika dia masuk surga, ketika dia masuk neraka saja, apa katanya? Alhamdulillahilladzi anjani mink. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Maksudnya darimu itu neraka. Sungguh Allah telah memberiku nikmat yang belum pernah diberikan kepada yang lain. Jadi dia selamat dari neraka saja, dia merasa itu nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian dia masuk surga. Ya, dia masuk surga. Kemudian Allah katakan, kamu bayangkan dunia dulu. Dibayangkanlah. Udah yang mewah-mewah yang pernah dia lihat lah. Kemudian untukmu semuanya seperti itu di surga. Dan 10 kali lipatnya. Bayangkan ikhwah, harta dunia ini seberapa? Yang kita dapat berapa persen tuh kira-kira? Hah? Kan 0,00. Dari semua, dari harta dunia dari dulu sampai Nabi Adam sampai hari kiamat, itu masih 1. Dan untuk dia 10 kali lipat. Apa katanya? Ya Allah, apakah engkau memperolok-olok aku? Gitu. Demikian. Ketika dia diberi, dia merasa alhamdulillah, belum pernah ada orang yang diberi nikmat ini selain aku. Padahal yang terakhir itu. Dia di derajat surga yang paling akhir. Yang lain sudah masuk semua. Demikian ikhwah. Jadi orang yang masuk surga terakhir saja itu saja sudah luar biasa. Demikian. Jadi antum mau masuk surga yang terakhir atau yang pertama? Hah? Kalau berdoa itu jangan ya Allah masukkanlah aku surga ya emperan pun boleh loh. Jangan gitu. Itu salah dalam berdoa. Makanya Rasul pernah katakan idza sa'altumul jannah fas'alul firdaus al-a'la. Kalau kamu mau minta surga Firdaus. Fa innahu awsataha jannah wa a'laha. Karena Firdaus itu yang paling tinggi dan yang paling tengahnya surga. Itu Rasulullah yang ngajarkan. Jadi jangan ya Allah masuklah surga ya. Emperan pun enggak apa-apa ya Allah emperan. Kenapa emperan? Kalau bisa surga Firdaus kenapa enggak surga Firdaus? Jadi mintanya gitu. Kadang-kadang kan kita merasa apa iya bisa ya. Kita kan tahu kan ikhwah. Salat kita bagaimana, nggak khusyuk, udah nggak khusyuk, anak-anak ribut lagi, tambah nggak khusyuk, karena campur jengkel jadinya kan. Kemudian ya banyak hal lah kekurangan kita. Kok minta Firdaus ya apa nggak kelewatan? Kadang-kadang kan mikir gitu kan, apa nggak kelewatan itu mintanya?
Apa nggak ngaca gitu loh kira-kira? Nggak apa-apa, minta saja. Demikian ikhwah, minta. Kalau dikabulkan, apa nggak mungkin Allah mengabulkan? Mungkin Allah mengabulkan. Ya, jadi mintanya apa? Firdaus. Jadi minta jadi orang kaya, orang miskin. Nah, harta yang berkah minta ya. Kalau kaya-kaya kali, kalau pelit itu apa? Taib ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia ya. Jadi mahabbatu, ada mahabbah yaitu cinta yang natural, yang memang Allah anugerahkan. Siapa istri yang paling dicintai Rasulullah? Nah, Khadijah. Ya. Ketika ketika Rasulullah sering menyebut-nyebut Khadijah, dan itu di hadapan Aisyah, dan Khadijah sudah meninggal. Khadijah sudah lama meninggal. Sang sebut-sebut. Apa kata Aisyah? Ma aktsarta antadhkura hamra sidqain. Sidqain begitu. Sungguh engkau sering sekali menyebut tentang wanita yang gusinya merah. Kalau gusi kita apa warnanya, ikhwah? Gusi kita apa warnanya? Merah kan? Tapi kan atasnya ada putihnya, apa itu? Gigi. Ada di sini enggak ada gigi gusinya. Tapi kalau ada gusi merah saja enggak ada giginya? Ompong, itu maksudnya. Menunjukkan orang tua. Itu kiasan Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan ya orang tua itu, maksudnya wanita tua itu. Kemudian kata Aisyah, laqad abdallahu khairan minha. Sungguh Allah sudah tukar gantikan dengan yang lebih bagus, yang lebih mudah, begitu kan? Sambil agak marah Rasulullah, faqal, dan dia mengatakan, wallahi ma abadani Allahu khairan minha. Demi Allah sampai saat ini Allah belum menggantikan yang lebih baik dibanding Khadijah. Demikian ikhwah. Faqad amanat bi id kafaran nas. Sungguh dia telah beriman kepadaku sementara orang-orang kafir kepadaku. Sungguh dia telah percaya kepadaku sementara orang-orang mendustaiku. Sungguh dia telah membantuku dengan hartanya sementara orang lain membaikotku dengan hartanya. Begitu ikhwah. Kemudian ada satu kalimat yang beliau sebutkan, laqad razaqani Allahu hubbaha. Sungguh Allah telah memberikanku cintanya. Wah, itu ikhwah. Itu istri pertama. Jadi para akhwat-akhwat jangan khawatir jadi istri pertama. Ya, jangan khawatir. Kalau memang suaminya ingin menikah lagi, belum tentu istri kedua itu lebih cintai pada istri pertama. Gimana guys? Cocok. Cocok. Bu, saya cuman mancing ya, Bu, bukan. Demikian ikhwah, ya. Jadi itu dia luar biasa cintanya Rasulullah. Kemudian itu lagi yang kata Rasulullah, Allah anugerah, dia telah memberikanku anak di saat sementara yang lain tidak memberiku anak. Aisyah mendengar itu diam. Suatu hari adiknya Khadijah, adik lah, namanya Halah bintu Khuwailid. Datang istizanat Halah binti Khuwailid. Dia ucapkan salam. Halah binti Khuwailid datang minta izin masuk dan dia mengucapkan salam. Apa kata Rasulullah? Dia teringat karena suara Halah itu persis seperti suara Khadijah. Begitu ingat, begitu assalamualaikum minta izin Halahnya. Apa kata Rasulullah? Allahumma inna Halah. Nah itu dia. Ya Allah, dia itu hanya Halah bukan Khadijah. Begitu ikhwah. Ya, kecintaan beliau terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Itu dia. Itu dikarenakan apa ikhwah? Ya memang luar biasa perjuangan Khadijah. Ya, perjuangan dari nol itu bersama Rasulullah, dakwah dari nol sampai pertama sekali Rasulullah SAW dapat wahyu, beliau menggigil ketakutan, ya, menggigil ketakutan, zamiluni kata Rasulullah. Selimutkan aku. Ya Khadijah selimutkan. Dia nggak nanya. Enggak, dia katakan, abang kenapa? Selimutkan. Bilanglah bang, abang kenapa bang? Cepat bang, cepat. Enggak begitu.
Diselimutkan. Sudah tenang baru ditanya, kenapa? Apa kata Rasulullah? Dia pun menceritakan bahwasanya dia dalam gua Hira dipeluk oleh seorang makhluk, dipeluk. Kemudian dia katakan Iqra, aku katakan ma ana biqari, aku nggak bisa baca, dipeluknya waqad balagha juhd, sampai aku sak napas terusnya. Kemudian pulang. Kemudian ya begitu gemetar. Apa kata Khadijah dengan memberikan sebuah keyakinan, ikhwah. Itu dia. Menguatkan Rasulullah SAW. Apa kata Khadijah? Ini ucapan yang diukir dengan tinta emas dalam sejarah. Wallah la yukhziqallah abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Sebutkanlah engkau telah suka membantu orang miskin, suka menolong orang terzolimi. Disebutkan. Gagah lagi Rasulullah. Semangat lagi ikhwah. Makanya di depan, di belakang laki-laki yang hebat terdapat istri yang hebat. Demikian, jadi jangan sok paten antum. Kalau nggak ada tangan istri, nggak bisa. Ikhwah, antum pernah dengar Ibnu Daqiqil Id? Ibnu Daqiqil Id itu kalau diartikan anak tepung hari raya. Tapi Allah alam riwayatnya sahih apa enggak, intinya ceritanya orang mengagumi Ibnu Daqiqil Id, seorang ulama besar pada saat itu. Orang mengagumi keilmuannya. Kata istrinya, iya, seolah-olah awak enggak ada andil gitu kan. Satu hari ketika dia diminta untuk jadi khutbah Id, akhirnya istrinya menyibukkan dia, minta beli ini kesalahan mati, hingga akhirnya dia tidak punya persiapan untuk khutbah Id, padahal dia harus khutbah Id. Sehingga ketika dia khutbah Id, karena istrinya asik mendesak dia untuk beli tepung gandum Id untuk hari raya, tepung gandum untuk makanan hari raya, akhirnya disebutkan dia Ibnu Daqiqil Id, Daqiqil Id, tepung hari raya, tepung hari raya. Enggak tersebutkan dia apa materi yang akan disampaikan. Sehingga ada orang-orang menyebutkan Ibnu Daqiqil Id. Allahu alam akan riwayatnya, tapi itu bisa jadi ikhwah. Ya. Demikian. Itulah dia. Jadi kecintaan ikhwah rahimallahu wa iyyakum itu merupakan kecintaan yang natural, kecintaan yang memang ada pada diri seseorang, ya. Ada pada diri seseorang. Dan ingat, kecintaan itu apabila membawa kita pada maksiat pada Allah, maka kecintaan itu menjadi enggak boleh, walaupun itu kecintaan yang natural. Kecintaan yang tabi'i kata orang Arab, ya. Mahabbatut tabi'iyah. Kecintaan yang natural, yang sudah alami, jika dia membawa pada kemaksiatan maka enggak dibolehkan. Makanya kan ada innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah atau aduwwal lakum? Siapa yang hafal? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama azwajukum wa auladukum aduwwal lakum. Demikian ikhwah. Atau yang sebesar semisalnya lah ikhwah. Ya, dalam surat apa ya? Surat At-Tahrim mungkin, Allahu a'lam. Coba antum tengok nanti. Yang Taghabun. Intinya adalah sungguhnya hartamu dan anakmu itu cobaan bagi kalian. Sungguhnya istri kalian dan anak kalian adalah musuh kalian. Bayangkan ikhwah. Itu dikarenakan apa? Itu dikarenakan jika kecintaan kita kepada mereka membawa kita pada durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang kita cintai, kita cinta harta, suka dengan harta. Kalau sampai harta tersebut yang membawa kita kepada kemaksiatan, berarti itu harta yang tidak berkah dan itu tidak dibolehkan. Ya, harus kita punya harta dan gunakan harta itu untuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bissawab. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, apa yang membuat kita agar bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Di sini Ustaz Firanda Andirja mengatakan, pertama, membaca Al-Qur'an dan tadabbur Al-Qur'an. Bukan sekedar membaca, ikhwah. Ya. Membaca Al-Qur'an dia ada pahalanya. Ya. Rasulullah pernah mengatakan, la aqulu alif lam mim harf walakin aliful harf, lamul harf, mimul harf. Aku enggak katakan alif lam itu satu huruf, tapi alifun harf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan masing-masing huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, walaupun kita nggak tahu artinya, ya kan kita nggak ada yang tahu artinya alif lam mim, tapi dapat pahala 30. Demikian juga orang-orang
yang tidak mengerti bahasa Arab, yang membaca Al-Quran yang nggak ngerti terjemahannya, dia akan mendapatkan setiap satu huruf yang dia baca 10 kebaikan. Itu yang nggak paham. Kalau dia paham bahasa Arab, disitulah yang nanti akan membuat dia bisa tadabbur dan bisa mengamalkannya. Karena kalau nggak paham, ya gimana? Guna Quran itu kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk. Wa bayyinat, penjelas. Minal huda wal furqan, penjelas yang petunjuk, dan furqan, pembedaan antara hak dan yang batil. Jadi Quran itu merupakan rambu-rambu untuk kehidupan kita. Law of life. Gimana bahasa Inggrisnya? Aturan hidup apa? Biar keren sedikit kajian kita. Apa? Rule of life gitu ya? Rule apa? Beda-beda pun. Udahlah. Dasar kehidupan aja udah. Demikian ikhwah. Itulah dia, dasar kehidupan. Kalau kita nggak paham, gimana kita mau bisa jadikan itu sebagai dasar? Kita tahu rambu-rambu di jalan misalnya, tahu rambu-rambu. Kemudian kita lihat bulatan merah, tengahnya ada garis lurus. Apalah ini maksudnya? Nggak tahu kita. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian ada jalan nanti beloknya ke kiri. Ada panah ke kiri. Apa nih maksudnya? Apa ada begitu? Kita nggak tahu. Demikian ikhwah, nggak tahu rambu. Makanya Quran itu dibaca berpahala, tapi tujuan Al-Quran itu bukan hanya dibaca. Tujuan Al-Quran itu dijadikan sebagai petunjuk. Petunjuk itu harus difahami. Makanya orang yang membaca Quran kemudian dia faham apa yang dia baca, dia bisa jadikan itu sebagai dia faham, itu lebih lagi pahalanya. Belum diamalkan nih, masih dia fahami. Karena dia bisa tadabbur. Dia bisa tadabbur dengan keistimewaan Al-Quran. Apalagi orang-orang yang mengerti dengan dengan grammar bahasa Arab, dengan sastra Arab, itu luar biasa ikhwah. Ya, jadi mereka bisa merasakan. Ya, mereka bisa merasakan ini bahasa-bahasa yang luar biasa. Bahasa yang luar biasa. Kita kalau dalam bahasa Indonesia kita lihat bagaimana sastra Indonesia, di mana para pujangga-pujangga memberikan menata sebuah kata-kata, kan memang nggak seperti kita ngomong ini. Setiap kata-kata itu mereka memilih kata yang memang bermakna. Mereka usahakan kata bermakna. Seperti misalnya Khairul Anwar, mangsa aku dalam cakarmu. Bingung kan antum apa artinya? Mangsa aku dalam cakarmu. Udah nggak usah antum pikirkan, itu aja contohnya. Itu salah satu bahasa pujangga. Dan Al-Quran itu begitu ikhwah. Dia suatu bahasa sastra yang sangat dalam. Makanya Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, buat kalian yang semisal Al-Quran, fa'tu bi suratin min mislih. Buat satu surat yang bisa menandingi Al-Quran. Kalian panggil orang-orang pandai kalian, tapi jangan ikutkan Allah. In kuntum shadiqin. Kalau kalian memang betul-betul paten. Jika kalian memang betul-betul benar, fa illam taf'alu. Kalau kalian nggak bisa melakukannya, lan itu lan nafyul mu'abbad. Menafikan tapi selamanya. Wa illam taf'alu. Kalau kalian nggak sanggup melakukannya, walan, dan selamanya takkan sanggup. Itu menandakan akhwah bahwasanya sampai sekarang tidak ada seorang orang ahli Arab sekalipun yang menandingi satu surat saja. Tidak usah satu Al-Quran. Ya. Awalnya kan Allah sebutkan satu, buat tandingan satu Al-Quran. Kemudian terakhir oleh karena itu hanya satu surat saja. Pilih satu surat yang pendek, tandingi itu. Maka orang yang pertama berusaha menandingi Al-Quran, Musailamatul Kadzdzab. Ya, dia pun katanya baru dapat wahyu. Apa katanya? Al-fil, gajah. Wama adraka mal fil. Tahu nggak kalian apa itu gajah? Anfu tawil wa udhunu kabir. Belalainya, hidungnya panjang dan telinganya lebar. Apa ya ini? Gak tahu maknanya. Itu menceritakan ciri-ciri gajah, kita juga bisa. Demikian. Nanti dia punya wahyu, dapat wahyu ayat difdo, ayat kodok. Difdo. Gitu-gitu ikhwah.
Bukan difdok di dinding kan gitu ya. Demikian ikhwah. Itulah dia. Iya jelas kering itu ikhwah. Kering. Jadi ketika ada sahabat yang menanya pada bertemu dengan Musailamah Kadzdzab, kamu mengatakan Nabi, apa rupanya wahyu yang disampaikan padamu? Dia pun pura-pura gitu kan. Disampaikannya lah wahyu yang turun pada Musailamah Kadzdzab. Dibacakan. Musailamah Kadzdzab membacakan wahyu yang disampaikan kepada dia. Mendengar itu sahabat itu ketawa. Ini wahyu gitu. Ya, sangat jauh dengan Al-Qur'an. Makanya ikhwah, fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu nggak bisa melakukannya, walan, selamanya kamu tidak akan bisa melakukan. Buat tandingan. Itu tandanya Quran dari Allah dengan sastra yang sangat dalam. Demikian ikhwah. Ikhwah, sehebat-hebatnya penemuan, nanti ke depannya itu menjadi satu hal yang biasa. Masih ingat sekitar 30 tahun yang lalu ikhwah tentang HP? Dulu kan nggak ada HP, yang ada telepon. Kalau kita lihat dalam film-film ada orang sambil teleponan, ini dipegang gitu kan, dengan wire-nya panjang, ya kan? Coba sekarang tuh acting gitu. Kalau nggak katakan orang kuno. Demikian. Saya pertama sekali lihat orang pakai HP di Penang. Waktu itu orang Chinese. HP-nya ikhwah sebesar batu bata itu. Sambil jalan dia. Halo? Wah, kaya kali orang ini, paten. Baru kali tengok wire-nya nggak ada. Nggak ada wire-nya waktu itu. Itu pertama sekali. Dan saya yakin kalau antum pakai itu sekarang, Masya Allah. Langsung dikira ruqyah langsung. Demikian ikhwah. Itu dia. Lama-lama kecil. Nah, ikhwah, sekarang kita bisa lihat bisa lihat foto orang, videonya langsung, bayangkan ikhwah. Masih ingat itu antum dulu? Kita mau nelpon keluar kota aja harus sebelum jam 6 kan supaya murah. Masih ingat dulu? Ini bayar ngekos pas tahu nih. Yang ngekos pas tahu. Tapi yang inilah yang usianya di atas 40 tapi. Yang usia di atas 40 tapi dia kuliah di luar. Mana Gus? Pernah Gus? Ah itu dia. Sebelum jam 6 kan? Itu dia. Berarti nggak punya telepon dia. Itu dia. Kalau sekarang kan nggak ada lagi begitu. Nggak ada lagi ngantri di warteg. Bukan warteg. Wartel ya. Warteg. Nggak ada lagi pakai ngantri di wartel sekarang. Demikian ikhwah. Dulu ada. Sekarang Masya Allah kan. Sampai antum nelpon kemana-mana saja udah semua dengan biaya yang sangat murah. Yang tadinya hebat nggak hebat lagi. Demikian ikhwah. Apa yang hebat dulu dibuat orang? Piramid, Borobudur. Itu kan dulu hebatnya. Sekarang bisa orang buat Borobudur. Ratusan kali lebih bagus dibandingkan Borobudur bisa orang buat. Demikian. Tapi orang merasa itu ajaib karena bisa membuat itu di tahun yang dulu itu. Demikian. Bisa orang buat piramida ikhwah. Sekarang. Wah, mudah kali lah sekarang ikhwah. Mudah sekali. Demikian ikhwah. Tapi orang kagum kenapa? Karena di tahun itu peradaban sudah sampai seperti itu. Kalau sekarang buat gampang. Apalagi lukisan yang fenomenal. Apa itu? Lukisan Mona Lisa. Sekarang ikhwah, nggak usah pakai tulis orang. Printer bisa sekarang, seorang bisa buat. Gak aneh lagi, ikhwah. Itu tandanya punya manusia yang buat. Tandanya manusia yang buat. Demikian ikhwah. Dulu pertama sekali orang mau terbang, ada yang pakai sayap lah, akhirnya jatuh dari rumah segala macam. Sekarang, Masya Allah. Dulu 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, kita lihat orang pergi naik pesawat, ya kan? Wah, enak kali naik pesawat, kepingin naik pesawat gitu kan ikhwah. Sekarang apa ikhwah? Everyone can play. Everyone can fly gitu, pakai V, bukan pakai P. Kok P play lagi ceritanya. Setiap orang bisa terbang, kenapa? Dengan kos yang sangat murah. Udah nggak hebat lagi sekarang ikhwah. Begitulah kalau manusia, buatan manusia. Begitu, buatan manusia. Tapi Al-Quran buatan Allah sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi. Demikian ikhwah. Itulah namanya mentadabburi Al-Quran. Jadi kita bisa, Masya Allah, kita faham yang kita baca, kita bisa tadabbur. Dan anehnya Al-Quran ikhwah, luar biasanya kalau imam membaca dengan sedih dan dia menangis, kita di belakang bisa ikut menangis, padahal kita nggak tahu apa yang ditangisinya. Ya kan? Ini seperti Al-Quran isinya bagus ini, gitu kan? Seperti isinya sedih, kita pun bisa minimal merinding lah minimal.
Minimal ya, minimal merinding. Kalau aku nggak ikut nangis dengan, seperti imam yang paham dengan yang dibacanya, minimal merinding. Demikian. Itu Al-Quran. Demikian. Ada dalam kitab Al-Juhala wal Hamqa atau Hamqa wal Juhala, Ibnu Qayyim punya, kalau nggak salah. Ada seorang imam dia baca yas'alunaka 'anil mahid, tapi bacanya sedih begitu. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang wanita yang sedang haid, katakan itu adalah kotoran dan jauhilah istrimu yang sedang haid. Itu dibacanya sedang sambil nangis. Mungkin ya nggak bisa dekati istrinya. Yang lain pun di belakang nangis, nangis sedih. Demikian ikhwah, nggak tahu apa yang dibacanya. Demikian, itulah istimewanya Al-Quran. Ya, kalau orang membacanya biasa-biasa saja, ya jadi biasa-biasa saja. Itu ikhwah. Ya, itulah dengan membaca Al-Quran kita bisa awal dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah ikhwah, sudah jam 9. Ya, semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ada yang mau bertanya silakan. Atau melalui 0813 600 661. Fadhol. Ustadz, apa hukumnya jika kita buka rental mobil, lalu siapa yang mau rental bayar DP dulu, dan jika tidak jadi rental maka DP-nya hangus. Ikhwa azallahu wa iyyakum. Allahu alam kalau ini. Ya. Karena memang DP itu sebenarnya ikhwah, ketika kita sudah booking, saya bookingnya di hari Ahad misalnya, kasih DP. Tentunya setelah itu kan kita nggak akan mungkin lagi akan menerima bookingan di hari Ahad. Kenapa? Sudah ada yang DP. Kemudian tiba-tiba nggak jadi. Ada nggak kerugian bagi yang punya mobil? Ada. Ya, ada. Kenapa? Kita harusnya nggak bisa Pak, hari Minggu sudah ada yang booking, udah DP gitu. Demikian. Kalau dia nggak jadi, nggak, artinya berarti DP-nya hilang. Allahu alam bisawab. Kalau kita lihat kerugian bagi si yang punya mobil, Allahu alam sepertinya boleh, nggak ada masalah. Sepertinya ya, Allahu alam. Karena dia rugi jadinya. Harus menolak semua orang yang ingin menyewa, yang merental mobilnya di hari yang sudah di booking. Demikian ya, Allahu alam. Ada yang mau langsung silakan. Ada? Enggak ada? Pertama, bagaimana menghilangkan dosa-dosa di masa lalu terkadang masih teringat lagi. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Pertama, menghilangkan dosa ya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teringat lagi berarti tidak apa-apa. Itu sebagai penanda agar kita nggak mengulangi lagi dosa tersebut. Ya. Tapi kalau seandainya dengan mengingat dia membuat kita trauma, akhirnya menghalangi kita untuk melakukan kegiatan hari-hari, maka nggak dibolehkan. Tapi kalau sekedar mengingat supaya kita tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka itu bagus. Berarti mengingatkan kita. Karena orang yang telah melakukan dosa kemudian dia tobat, kemudian dia lupa, ada kemungkinan dia melakukan dosa yang sama di kemudian hari. Ya, ada kemungkinan dia melakukan dosa yang sama di kemudian hari. Terus kalau ternyata dia terjerumus lagi pada dosa yang sama di kemudian hari, bagaimana? Ya tobat lagi. Tobat lagi, nggak apa-apa. Yang penting di saat dia tobat, betul-betul tobat nasuha. Ke depan ya kita nggak tahu gimana nasibnya. Karena kita nggak tahu kan, terkadang kita sedang futur, iman sedang turun, tiba-tiba kita berada di lingkungan yang kurang baik. Demikian ikhwan. Kan pernah saya ceritakan ketika saya menjenguk seorang ikhwan yang dia sakit, udah kronis hampir meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara rokok. Waktu itu di Rumah Sakit Malahayati. Dia kata, Ustadz saya benarlah rokok ini haram, Ustadz saya tobatlah dari merokok. Memang sudah mau meninggal, hampir meninggal. Sudah tobat betul dia. Tobat, kemudian 3-4 bulan kemudian, akhirnya sebulan sembuh. Setelah itu 3-4 bulan kemudian dia pergi umroh bawa jamaah. Di situ ketemu dengan kawan-kawan Arabnya, ngerokok lagi dari Mekah. Bayangkan, kita nggak tahu kan ikhwah. Makanya hati itu kan berbolak-balik. Rasulullah selalu katakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Itu doa Rasulullah SAW. Rasulullah saja berdoa seperti itu, apalagi kita. Apa mungkin Rasulullah goyang imannya? Kan enggak. Tapi begitulah doa Rasulullah SAW. Demikian ikhwah. Dan kita juga nggak boleh mencela dia. Kamu katanya sudah tobat nasuha, ini malah mengulangi ulahnya di Mekah begitu. Di Mekah lagi dia ngulanginya, ngerokoknya, bukan di Medan. Kalau di Madinah merokok kan ikhwah. Kalau Mandiling Natal masih mendingan Madinah. Demikian ya. Begitulah ikhwah. Ya bagaimana lagi? Ya jadi harus tobat lagi lah. Ya Allahu a'lam bishawab. Jadi ya kalau memang mengingatnya itu nanti akan membuat dia akan tidak melakukan itu lagi, alhamdulillah bagus. Tapi kalau mengingat itu akhirnya menghalangi aktivitas dia sehari-hari, maka nggak dibolehkan. Kenapa saat kita mendapat ujian cobaan dari Allah lalu kita perbaiki diri untuk semakin rajin ibadah dan perbaiki diri malah semakin banyak ujian cobaan itu datang. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allah Rasulullah mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalah." Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai satu kaum, dia akan coba. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho dengan cobaan itu maka dia akan mendapat ridho dari Allah. Waman sakhita fa alaihi sukht. Barang siapa yang jengkel dengan cobaan itu maka untuk dia kemurkaan dari Allah juga. Demikian ikhwah. Rasulullah juga pernah mengatakan, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya." Sesungguhnya cobaan yang paling berat, manusia yang paling berat mendapat kecobaan adalah al-anbiya. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahu, summal ladzina yalunahu. Kemudian yang setelahnya. Demikian ikhwah. Jadi semakin kuat keimanan seorang ya semakin kuat juga cobaannya. Dalam sebuah hadis yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencoba seorang qadra sesuai dengan kemantapan kekuatan imannya. Apabila imannya tipis, ya cobaannya juga tipis. Imannya tebal, maka cobaannya juga akan tebal. Itu sudah sunatullah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, kita perlu teman dalam menghadapi cobaan. Dalam menghadapi kehidupan ini kita perlu teman agar kita bisa watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, saling nasihat menasihati dalam kesabaran dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Demikian ikhwah. Walaupun mungkin ketika teman kita dapat musibah kita tahu ini kalau aku lah seperti ini, mungkin sudah bunuh diri kira-kira. Tapi karena bukan kita, dia yang kena, ya kita jangan minder. Saya aja belum tentu sabar kalau seperti ini dapat cobaan. Masa saya menasihati teman? Enggak apa-apa ikhwah. Enggak apa-apa. Kita nasihati. Walaupun kita tahu ini kalau saya yang kena ini, enggak tahu lah saya bagaimana. Begitu ikhwah. Tapi posisi kita pada waktu itu sebagai orang yang memberi nasihat. Ya ketika kita dapat musibah, ya orang itu pula yang memberi kita nasihat. Dan kita yang diberi nasihat, jangan kita katakan, nasihat ente aja belum tentu beres. Demikian ikhwah. Kalau itu kita lakukan, orang akan beri nasihat lagi. Demikian ikhwah. Ingat ketika Rasulullah bertemu dengan seorang wanita yang sedang nangis-nangis di kuburan. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah ya amatallah. Bertakwalah kamu wahai hamba Allah. Apa katanya? Kamu nggak tahu apa yang sedang saya rasakan. Dia nggak nengok kalau yang ngomong itu Rasulullah. Demikian ikhwah. Ya kalau kita nasihat orang terima. Ya jazakumullah khairan begitu ikhwah. Demikian ya. Kita menasihati orang ya padahal kita juga belum tentu kita bisa sesabar dia dalam menghadapi musibah yang sedang menimpanya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau nanya? Ada yang langsung? Ada yang mau pulang? Bagaimana hukum membaca Al-Quran lewat aplikasi di HP dan membaca tidak menutup aurat? Ikhwah, membaca Al-Quran tidaklah persyaratannya harus tutup aurat. Ya, tidak harus tutup aurat. Walaupun adabnya iya, sebaiknya iya, sebaiknya tutup aurat, sebaiknya kita dengan berwudu itu sebaiknya. Tapi bukan berarti baca Quran wajib untuk tutup aurat. Ini bukan sholat. Kecuali seorang akhwat baca Quran di pinggir jalan. Maka dia harus tutup aurat. Bukan dikarenakan baca Qurannya, tapi dikarenakan dapat orang ramai. Demikian ikhwah. Jadi boleh. Misalnya ibu-ibu pakai daster. Tapi janganlah pula dia baca Quran bertelanjang begitu. Bertelanjang baru keluar dari baru mandi. Ya, baru mandi. Bersihlah dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Kok macam aneh, kita bayangkan kok jadi aneh itu bentuknya. Kok macam jin kayak gitu jadinya kan. Demikian ikhwah. Enggak sopan sekali lah. Walaupun memang enggak ada sih dasarnya harus tutup aurat, tapi begitulah. Ya kita innallaha ahabbu ayyustahya minhu. Innallaha ahaqqu ayyustahya minhu. Allah itu lebih berhak untuk kita berikan rasa malu kita kepada Allah dibandingkan yang lain. Itu adab ikhwah, ya. Jadi ya enggak apa-apa. Misalnya ibu-ibu lagi pakai daster, dia baca Quran, enggak apa-apa ikhwah. Enggak apa-apa. Ada pun lewat aplikasi, enggak masalah. Baca Quran lewat aplikasi enggak ada masalah. Tapi tutuplah data seluler, arti aplikasi, tutup. Dan antum baca Quran. Sebab kalau antum baca Quran, ikhwah, baca Quran itu kan ibadah. Ibadah ini selalu banyak cobaannya, ikhwah. Kita sholat. Sholat kita kan banyak cobaannya. Ya. Kita selalu jengkel mendengar anak-anak ribut di belakang. Ya kan? Jengkel kan? Padahal apakah memang tanpa anak-anak sholat antum sudah khusyuk? Coba tunjuk tangan. Tanpa anak-anak ribut, apakah sholat antum sudah khusyuk? Enggak juga. Tapi masalahnya kita sholat sudah enggak khusyuk, ditambah lagi jengkel. Khusyuk tambah jengkel. Demikian ikhwah. Jadi banyak gangguannya. Demikian juga Al-Quran. Matikan semua aplikasi ketika antum baca Quran. Tapi kalau antum di situ ada WhatsApp, di situ ada Facebook, di situ ada TikTok, di situ ada Instagram, baru alif lam mim, ting, 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 ada update baru. Oh, baca menarik ini. Cerita Gaza ini. Ikhwan-ikhwan kita, kan begitu. Ikhwan kita Gaza, kita sebagai seorang muslim harus berempati dengan ini. Enggak jadi baca Quran dengan Gaza. Habis Gaza, muncul drakor. Demikian. Akhirnya enggak jadi baca Quran. Itu ikhwah, matikan semua aplikasi. Kalau mau baca di HP. Demikian ikhwah. Apalagi kalau antum baca tahajud pakai HP. Boleh silakan. Tapi itu dia. Matikan semua aplikasi. Jangan ketika dzalikal kitabul la raiba fi. Sedang apa, Bang? Sedang sholat tahajud, alhamdulillah. Ya. Gitu ikhwah ya. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, bolehkah mengambil ilmu dari Ustadz Aris Munandar? Pertanyaan itu manfaat sedikit lah. Aduh, jangan panjang-panjang ya. Ketika bermakmum selepas Al-Fatihah, apa kita boleh membaca surat yang lain tanpa harus ikut bacaan imam? Gak boleh, ikhwah. Ya. Kalau imamnya sedang jahar, maka khilafiyah itu hanya dua. Satu, mendengarnya. Karena secara umum Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarlah dan simaklah agar kalian mendapat rahmat. Itu satu. Artinya ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menjadikan ayat ini sebagai inti daripada dalil bahwasanya apabila imam itu bacanya jahar, maka makmum cukup dengan mendengar. Karena Allah mengatakan fastami'u, dengar, wansitu, dan simak. Itu ikhwah. Walaupun baca Al-Fatihah, walaupun dia setelah itu baca surat, maka semua disimak tanpa terkecuali. Adapun mazhabnya Imam Syafi'i diikuti oleh Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Al-Baihaqi, ya, bahkan Imam Bukhari buat ada satu buku Qiraatul Khalfa Imam, bacaan di belakang imam, yang ditulis oleh Imam Bukhari, di mana beliau mengatakan bahwasanya, ya, mereka mazhab ini mengatakan bahwasanya tetap membaca Al-Fatihah. Untuk Al-Fatihah tetap dibaca, yang lain tidak. Ya, yang lain tidak. Dasarnya yaitu memang wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengar dan simaklah. Ini kan sangat umum dia. Termasuk dalam sholat, termasuk juga di luar sholat. Tetapi ayat ini kata Imam Syafi'i dan Imam Bukhari bahwasanya dikhususkan dengan Al-Fatihah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholat kecuali dengan baca Al-Fatihah. Jadi ayat yang tadi umum dikhususkan membaca Al-Fatihah. Jadi ketika imam membaca apapun ketika dia menjahar, kita belum baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Setelah itu baru kembali kepada umumnya ayat, yaitu dengar dan simak. Makanya kalau si imamnya baca Al-Fatihah, untuk mazhabnya Imam Syafi'i ini baca Al-Fatihah, ya kita baru wajib Al-Fatihah.
Setelah baca Al-Fatihah, kembali kepada umum, yaitu dengar dan simak. Kita masuk, ketika itu kita masuk, imam sedang baca surat, kita belum baca Al-Fatihah, kita terlambat, gimana? Al-Fatihah, sisanya dengar. Demikian ikhwah. Sekarang kita terlambat, imam sedang baca Al-Fatihah atau imam sedang baca surat, apakah kita baca doa iftitah? Kenapa? Hah? Ya sunnah kan artinya dilaksanakan berpahala, tinggalkan tak apa-apa. Hah? Satu orang, gimana? Mana dia? Pakai tunjuk tangan lah, mana dia orang? Mana suaranya? Ya, gimana? Terus? Apakan? Biar nggak apa kali dia? Apanya? Apakan? Iftitah, ya iftitah sunnah. Sementara baca Al-Quran, mendengar baca Al-Quran wajib. Jadi jangan baca iftitah, ikhwah. Ya, jangan baca iftitah. Sedangkan Al-Fatihah itu karena ada khusus. Ada khusus. Hadis riwayat Bukhari, la salata illa bi fatihatil kitab, tidak ada salat kecuali dengan baca Al-Fatihah. Hanya itu, selebihnya mendengar. Dan bagi yang mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu tidak membaca apapun, tetap mendengar, dengar dan simak, berarti dia harus mendengar dan simak. Kalau baca Al-Fatihah itu hukumnya rukun, penggantinya adalah dengar dan simak baca Al-Fatihah. Jadi apa hukum menyimak dan mendengar baca Al-Fatihah? Jadi rukun kan jadinya? Berarti dengar dan simak. Jangan meleng. Sebab kalau meleng berarti dia tidak mendengar dan tidak menyimak. Karena hukum membaca Al-Fatihah berganti menjadi mendengar dan menyimak. Itu ikhwah. Ya, Allahu a'lam bissawab. Bisa? Yang penting baca Al-Fatihah, ikhwah. Yang penting baca Al-Fatihah. Apa mau Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Mau di situ di sela-sela, yang penting baca Al-Fatihah, terserah. Ya, walaupun banyak yang merojihkan itu di sela-sela. Ya, kalau di sela-sela, kalau nggak masbuk, kalau masbuk, jadi tetap yang penting baca Al-Fatihah. Ya, Allahu a'lam. Ya. Hah? Yang nggak boleh mendahului imam itu gerakan. Imam belum ruku, antum sudah sujud. Nah, demikian. Mendahului gerakan nggak boleh. Kalau bacaan nggak apa-apa, apalagi Al-Fatihah, nggak ada masalah. Asalkan jangan kuat-kuat. Imam masih alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin di belakang dia sendiri. Ya oke lah ikhwah, itu saja ya. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.